Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat memasuki hari baru di bulan yang baru. Selamat bersukacita bersama keluarga walau hidup tak selalu senang. Selamat mensyukuri hidup atas pertambahan usia kelahiran bagi Ananda Gabriela Angelica Simanjuntak, Sekpal 1, Ananda Josefio Antonio Ludwig Toisuta, Sekpal 4, Ananda Abner Benjamin Immanuel Lasedu, Sekpal 4, dan Ananda Glenn Aden, Sekpal 5. Selamat ulang tahun anak-anakku sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun perkawinan bagi Bapak Agus Murianto dan Ibu Olga W. Sekpal 5. Selamat bersukacita bersama keluarga untuk anugerah berkat setahun usia perkawinan yang Tuhan anugerahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, mari kita duduk diam di seputar firman-Nya dan mendengar sapaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami, agar hidup sepanjang hari ini tertata pada kehendak kuasa dan kasih-Mu. Kuat kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam diri kami, agar kami memahami maksud Tuhan melalui sabda firman-Mu ini. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasal 5, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan menyatakan, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup berdasarkan keinginan diri memang menyenangkan, tetapi berujung pada kebinasaan. Oleh sebab itu, Paulus memberi peringatan berkaitan dengan keberadaan jemaat Tuhan di Tesalonika yang telah menerima karunia Roh Kudus dalam diri mereka masing-masing. Nasihat Paulus pertama-tama agar umat Tuhan membuka hati, bukan sekedar membuka mata, dan membiarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka, sehingga hidup mereka berjalan seturut kehendak-Nya, bukan kehendak diri mereka. Kedua, jangan padamkan Roh Kudus dalam diri mereka masing-masing. Biarkan Roh Tuhan itu terus menyala, bukan meremehkan pekerjaan Roh Tuhan dengan mengedepankan keakuan dalam diri. Sehingga dengan tuntunan Roh Kudus, semangat dalam diri untuk membangun persekutuan hidup dengan Tuhan dan sesama tetap ada dan berkobar dalam keseharian mereka. Saat firman Tuhan ini menyapa jemaat di Tesalonika, firman ini juga menyapa kita sekalian di pagi hari ini. Sehingga perenungan firman ini juga mengingatkan kita untuk senantiasa memberi diri dituntun oleh Roh Kudus dalam kehidupan di sepanjang hari ini. Berusahalah dengan pertolongan Roh-Nya, jangan mengandalkan ego diri atau keinginan diri sendiri, melainkan berilah diri kita untuk dituntun dan dipimpin oleh Roh Tuhan
dalam setiap tapak hidup yang Tuhan anugerahkan, juga di dalam setiap usaha, pekerjaan, serta pelayanan yang Tuhan embankan. Jangan hanya membuka mata, tetapi mari buka hati untuk Roh Tuhan bekerja dalam seluruh hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati kehidupan kami di bulan yang baru, di hari yang baru. Engkau juga memberikan kami makanan rohani, dan biarlah firman-Mu ini menuntun dan membimbing kami di sepanjang hari ini. Pakai kami juga ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu di sepanjang hari ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di sektor 1 sampai 7, dalam setiap karya layan yang Engkau embankan dan mereka kerjakan. Biarlah Tuhan menopang dan memampukan pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, dalam perjalanan karya mereka di sepanjang hari ini. Berkati juga setiap sukacita hidup yang Tuhan anugerahkan bagi keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun kelahiran anggota keluarga mereka. Demikian juga bagi keluarga yang menikmati sukacita untuk pertambahan setahun usia perkawinan mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap umat-Mu yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan Yesus, Engkau lawat, Engkau jamah, memberi kekuatan bukan hanya secara fisik, tetapi juga melalui jamahan-Mu. Mereka mendapatkan kekuatan iman dan terus berpengharapan di dalam nama Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh pelayanan gereja-Mu, GPIB Shalom Sidoarjo, di masa pandemi saat ini Tuhan. Beri kami kekuatan kesehatan bagi kami seluruh pelayan-pelayan Tuhan, baik diaken penatua, juga pengurus-pengurus unit-unit misioner yang ada, termasuk hamba-Mu ini yang Engkau tempatkan untuk melayani di GPIB Shalom Sidoarjo. Berkati kami bersama seisi rumah tangga, bahkan kaum keluarga yang terpisah jauh dari kami. Kami sehati juga menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Kami sehati juga menyerahkan semua upaya usaha yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melayani pasien-pasien yang terpapar COVID-19, baik yang dirawat secara khusus di rumah sakit maupun mereka yang saat ini melakukan perawatan isolasi mandiri di rumah masing-masing atau di tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah atau lingkungan setempat. Kami juga berdoa untuk TNI dan Polri ya Tuhan. Engkau berkati upaya pengamanan demi terciptanya keamanan di negara tercinta ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan jalani seluruh hidup kami di sepanjang hari ini, dan kami ingin terus memuliakan nama Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami. Ini kami yang berharap, ini kami yang bersyukur dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami sudah berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara, mari lanjutkan hidup di tengah-tengah hari baru yang Tuhan anugerahkan. Teruslah bersinar demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat pagi.